Hai guys, selamat datang di cerita aku hari ini. Seperti yang udah aku janjiin, ini lanjutan dari drama rumah tangga yang bikin aku belajar banyak. Tapi sebelum nyemplung ke bagian yang bikin sakit hati, yuk kita mulai dari awal yang manis banget. Aku, Naya, umur 29 tahun pas itu. Aku lagi di puncak karir gitu loh, kerja di sebuah kantor konsultan bisnis yang lumayan gede di kawasan SCBD Jakarta. Tim aku bagian strategi, yang tugasnya bikin rencana bisnis buat klien-klien besar, dari startup sampai perusahaan multinasional. Setiap hari rasanya hektik tapi seru. Pagi-pagi udah meeting, siang brainstorming, malam pulang capek tapi puas. Pertama kali ketemu Arga itu pas lagi proyek kolaborasi antar divisi. Dia dari tim finance yang biasanya ngurus angka-angka, budget, sama proyeksi keuangan. Aku inget banget hari itu, meeting di ruang konferensi lantai 10, view-nya langsung ke gedung-gedung tinggi Jakarta yang kinclong di bawah matahari. Aku lagi presentasi slide tentang strategi ekspansi buat klien retail, pas giliran dia nimpalin soal cost-benefit analysis. Suaranya tenang, tapi tajam gitu, bikin semua orang pada diam dengerin. Aku lihat dia dari seberang meja, cowok tinggi, rambut rapi, pakai kemeja biru muda yang pas badan. Matanya coklat, senyumnya tipis tapi ramah. Hatiku langsung berdegup kencang, kayak, wah ini orang pinter banget nih. Tapi aku cuekin, fokus ke presentasi. Pertama kenal sih biasa aja, cuma saling sapa, halo, Naya ya? Dan, iya, Arga dari Finance. Gak ada yang spesial, cuma profesional aja. Tapi lama-lama ya gitu deh. Proyek itu berlangsung 2 bulan, jadi kami sering interaksi. Mulai dari email bolak-balik bahas data, sampai diskusi kecil di pantry kantor. Aku mulai notice hal-hal kecil tentang dia. Dia selalu bawa kopi hitam tanpa gula. Suka bercanda tipis-tipis yang bikin aku ketawa pelan. Dan yang paling bikin melting, dia dengerin aku bener-bener pas aku ngomong. Nggak kayak cowok-cowok lain yang suka potong omongan. Suatu hari, pas lagi overtime bareng di ruang meeting malam-malam, hujan deras di luar, kami ngobrol di luar topik kerja. Dia cerita tentang hobinya naik gunung, aku cerita soal mimpi aku bangun bisnis kecil sendiri suatu hari nanti. Rasanya klik banget, kayak nemu temen yang paham tanpa perlu effort ekstra. Aku pulang malam itu dengan senyum-senyum sendiri di taksi, mikir, kayaknya ini bisa lebih dari teman kerja nih. Mulai dari situ, chat di luar kerjaan mulai sering. Awalnya soal proyek, tapi lama-lama jadi pribadi. Udah makan belum? Atau lihat film ini nggak? Bagus loh. Aku excited setiap notif WA dari dia masuk. Hatiku berbunga-bunga kayak remaja lagi. Pertama ngopi bareng itu pas weekend, di kafe kecil di Kemang. Aku nervous banget, pilih baju sampai sejam, takut kelihatan berusaha terlalu keras. Tapi pas ketemu semuanya mengalir alami. Kami ngobrol berjam-jam, dari politik sampai makanan favorit. Dia bilang suka aku karena aku mandiri dan penuh semangat, bukan karena penampilan doang. Aku merasa dihargai, gak cuma sebagai cewek cantik, tapi sebagai orang yang punya otak. Malam itu aku pulang dengan perasaan anget kayak, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Arga orangnya kelihatan humble banget, sopan, gak sombong meskipun keluarganya berkelas gitu. Rumahnya di daerah elit Jakarta Selatan, tepatnya di Pondok Indah, yang isinya rumah-rumah gede dengan taman luas dan mobil mewah parkir di garasi. Mama papanya pengusaha properti sukses, punya beberapa apartemen dan mall kecil di pinggiran Jakarta. Pertama kali dia cerita soal keluarganya, aku langsung ngerasa insecure. Aku dari keluarga biasa aja, bapak pensiunan PNS yang hidup sederhana di Depok, ibu jualan catering rumahan buat nambah-nambah. Rumah kami kecil, tapi penuh kehangatan. Aku ndak pernah kekurangan, tapi jelas beda level sama Arga. Aku takut dia mikir aku kurang, atau keluarganya nggak setuju. Tapi Arga selalu bilang, aku suka kamu apa adanya, Nay. Keluarga bukan ukuran, yang penting kita bahagia bareng. Kata-katanya itu bikin aku meleleh, rasanya aman dan dicintai. Aku percaya, bodohnya aku percaya banget sampai nggak mikir 2 kali. Pacaran kami berlangsung 1 tahun 4 bulan, penuh momen-momen manis yang kayak di drama Korea. Kencan pertama resmi di Pantai Ancol, jalan-jalan sore sambil pegangan tangan, angin sepoi-sepoi bikin rambut berantakan tapi kami nggak peduli. Dia kasih aku bunga mawar merah, bilang, ini buat siang selalu bikin hariku cerah. Aku nangis kecil saking harunya, rasanya ini mimpi. Lalu ada momen liburan bareng ke Bali, naik pesawat pertama kali bareng dia.
Kami stay di villa kecil dekat pantai, bangun pagi lihat sunrise, malamnya dinner romantis di tepi laut. Dia pegang tanganku sepanjang malam, bilang, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Hatiku penuh, kayak nggak ada ruang buat keraguan. Kami juga sering double date sama teman-teman kantor. Mereka pada bilang kami couple goals. Aku merasa beruntung, dari cewek biasa jadi punya pasangan yang suportif. Tapi ada juga momen kecil yang bikin aku mikir. Misalnya pas dia ajak ketemu keluarganya pertama kali. Dinner di rumah mereka, meja makan panjang dengan makanan fancy yang nggak aku biasa. Mama mertua ramah, tapi matanya kayak nge-scan aku dari atas sampai bawah. Kamu kerja di mana, Nak? Tanyanya sambil senyum. Aku jawab bangga soal karirku, tapi dia cuma manggut-manggut aja. Lalu bilang, wah bagus ya cewek mandiri, tapi nanti kalau nikah pasti fokus keluarga dulu kan? Aku ketawa aja, mikir itu cuma obrolan biasa. Arga pegang tanganku di bawah meja, bikin aku tenang. Papa mertuanya lebih cuek, cuma nanya soal background keluargaku. Aku cerita jujur dan mereka nggak komentar negatif, jadi aku mikir aman. Proposal nikahnya datang pas ulang tahunku yang ke-30. Dia ajak dinner di rooftop restoran mewah, view kota malam yang berkilau. Tiba-tiba dia berlutut, keluarin cincin berlian kecil tapi elegan. Naya, mau nggak jadi istriku? Kita bangun hidup bareng. Air mataku langsung jatuh, campur seneng, takut, dan bahagia. Aku bilang iya sambil peluk dia erat-erat. Rasanya dunia milik kami berdua. Persiapan nikah berjalan lancar, meskipun keluarga Arga yang sponsor hampir semuanya. Aku cuma nyumbang dari tabungan pribadi buat baju pengantin dan souvenir kecil. Ibu mertua bantu pilih venue. Bilang, biar mama yang urus nak, kamu fokus cantik aja. Aku merasa diterima, kayak bagian dari keluarga mereka. Hari pernikahan tiba di ballroom hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Aku pakai gaun putih panjang dengan veil tipis, make up natural yang bikin aku kelihatan glowing. Tamu banyak dari keluarga besar Arga yang kelihatan elit, sampai teman-temanku yang lebih sederhana. Pas ijab kabul, suara Arga tegas bilang, saya terima nikahnya. Hatiku berdegup kencang banget, campur deg-degan dan bahagia. Malam resepsi kami dansa pertama kali sebagai suami istri. Lagu romantis main di background. Ibu mertua peluk aku, bilang, kamu cantik, pinter, cocok buat Arga. Aku nangis haru, rasanya ini puncak kebahagiaan. Semua orang tepuk tangan, foto-foto, ucapan selamat. Aku mikir, ini awal dari happily ever after. Hari-hari awal pernikahan masih manis banget. Kami pindah ke apartemen yang beli Arga. Sebenarnya dibelikan papanya sebagai hadiah nikah. Apartemen di kawasan Kuningan, 2 kamar, view kota yang indah. Pagi-pagi aku bangun bikin sarapan sederhana. Arga cium keningku sebelum berangkat kerja. Kami masih di konsultan yang sama, jadi kadang lunch bareng di kantin. Hidup terasa perfect kayak puzzle yang pas. Aku masih kerja keras, naik jabatan jadi senior strategis, gaji lumayan buat nabung sendiri. Arga suportif, bilang, kamu hebat sayang, aku bangga. Sampai akhirnya aku hamil, sekitar 5 bulan pernikahan. Awalnya seneng banget, tes pack positif, kami pelukan sambil nangis bahagia. Tapi masuk bulan ketiga, mual parah datang. Aku nggak bisa makan, lemes terus sampai nggak bisa konsentrasi kerja. Dokter saranin cuti sementara, istirahat total. Arga bilang, istirahat aja sayang, kan aku ada, nggak usah khawatir soal uang. Aku nurut, mikir ini cuma sementara. Tapi disitulah mulai ada retak kecil yang aku abaikan. Arga mulai sering pulang telat, bilang lembur. Aku mikir wajar, toh dia lagi naik daun di finance. Tapi kadang malam-malam aku sendirian di apartemen. Perut mulai membuncit, rasanya sepi. Aku coba cuekin, bilang ke diri sendiri, ini cuma hormon. Tapi dalam hati ada rasa cemas kecil yang mulai menyelinap, kayak firasat buruk. Aku nggak tahu kalau itu awal dari badai besar yang bakal datang. Aku masih nyaman di apartemen. Perut udah mulai membuncit, dan dokter bilang aku harus cuti total karena mualnya parah banget. Jadi aku resmi cuti 4 bulan pas hamil besar. Awalnya sih seneng, bisa istirahat, rebahan seharian, nonton drama Korea, bikin nursery room buat bayi, sambil sesekali video call sama Arga yang lagi di kantor. Arga waktu itu masih manis. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu cium keningku. Bilang, jaga diri ya sayang, nanti aku pulang cepet. Aku percaya banget. Jadi pas dia mulai sering pulang telat, aku cuma mikir, pasti lagi sibuk proyek besar.
Finance emang harus lembur, kan urus laporan bulanan, audit, proyeksi. Aku paham kok, aku juga pernah kerja di kantor yang sama. Tapi lama-lama pola-pola kecil mulai bikin hati nggak tenang. Pertama, HP-nya. Dulu kalau lagi di rumah, HP-nya biasa aja diletakkan di meja. Kadang aku yang angkat kalau ada telepon dari mama mertua. Sekarang, HP selalu dibawa ke kamar mandi. Bahkan pas dia cuma mau cuci tangan. Aku notice karena pernah aku tanya, "Mas, kok HP-nya dibawa ke kamar mandi mulu?" Dia jawab sambil ketawa kecil. "Biasa aja, takut ketinggalan notif penting." Aku ketawa ikut, tapi dalam hati ada yang ganjel. Aku nggak mau overthinking, takut dibilang cemburuan. Kedua, notifikasi WA. Dulu kalau malam kami tidur bareng, notif bunyi dia langsung mute aja, atau malah bales pelan-pelan di depanku. Sekarang, notif dimatiin total pas tidur. Aku tahu karena suatu malam aku bangun tengah malam, haus, mau ambil air. HP Arga di meja samping tempat tidur, layarnya menyala sebentar karena ada notif masuk. Tapi pas aku deketin, layar langsung mati. Aku cek, silent mode plus do not disturb. Aku balik tidur dengan perasaan aneh. Kayak ada batu kecil nyangkut di dada. Ketiga, senyum-senyum sendiri. Ini yang paling bikin aku gelisah. Kadang pas lagi duduk di sofa sambil main HP, dia tiba-tiba senyum tipis. Mata berbinar, jari geser-geser layar. Aku tanya, "Lagi chat sama siapa, Mas? Senyum-senyum gitu." Dia langsung matiin HP, jawab santai. "Ah, grup keluarga. Tante Lita kirim meme lucu." Atau, "Temen kantor share video kucing." Aku cuma manggut, tapi perasaan gak enaknya makin menumpuk. Aku mulai sering duduk sendirian di balkon apartemen, ngeliatin lampu kota sambil pegang perut, mikir, aku lagi hamil, moody, mungkin aku yang lebay. Aku juga mulai insecure sama badan. Perut membuncit, kaki bengkak, muka kadang breakout karena hormon. Aku sering bercermin, mikir, dulu Mas suka aku karena apa ya? Sekarang aku gini, apa dia masih suka? Aku coba dandan lebih rapi pas dia pulang, pakai baju hamil yang bagus, rias tipis. Tapi Arga cuma bilang, "Cantik kok sayang," lalu langsung ke kamar mandi atau buka laptop lagi. Gak ada peluk dari belakang, gak ada cium pipi tiba-tiba kayak dulu. Aku merasa kehilangan. Suatu malam aku nangis pelan di kamar mandi. Aku takut banget. Takut ini cuma fase, tapi juga takut ini pertanda sesuatu yang lebih besar. Aku pegang perut, bisik ke bayi di dalam. "Mama gak mau kamu lahir di keluarga yang retak, nak. Mama kuat ya." Air mata jatuh ke lantai kamar mandi. Aku hapus cepet-cepet sebelum Arga pulang, takut dia tahu aku nangis. Tapi puncaknya datang pas acara ulang tahun mama mertua yang ke-60. Acara di rumah besar mereka di Kemang. Rumahnya gede banget. Taman depan ada air mancur, ruang tamu bisa buat 50 orang. Tema acara semi formal, semua keluarga besar diundang. Om, tante, sepupu, teman bisnis papa mertua. Aku excited banget. Ini pertama kalinya aku ketemu keluarga besar setelah menikah. Dan aku lagi hamil cucu pertama. Aku pengen nunjukin ke mereka bahwa menantu mereka lagi bahagia, lagi ngerasain kehamilan yang sehat, dan lagi jadi bagian dari keluarga ini. Aku beli dress panjang warna dusty pink khusus buat acara ini. Modelnya flowy, nyaman buat perut buncit, tapi tetap elegan. Aku rias natural, pakai anting-anting mutiara yang dikasih mama mertua pas lamaran. Pas siap-siap, aku berdiri di depan cermin, pegang perut, senyum sendiri. Cantik ya nak, mama mau bikin mama mertua bangga malam ini. Arga jemput aku di apartemen. Dia pakai setelan jas abu-abu, tampan banget. Di mobil dia pegang tanganku, bilang, "Kamu cantik banget malam ini." Aku senyum lebar, perasaan hangat balik lagi. Aku mikir, mungkin aku emang overthinking, ini cuma fase. Sampai di rumah mertua, suasana ramai. Musik pelan, meja penuh makanan fancy, pelayan berjas hitam bawa nampan champagne. Aku disambut hangat sama mama mertua, dipeluk, dicium pipi, bilang, "Wah, cucu mama udah kelihatan ya nak, cantik ibunya." Aku senyum lebar, rasanya diterima. Kami duduk di meja utama bareng Arga, mama papa mertua, kakak ipar, dan beberapa sepupu. Semua kelihatan happy. Aku pegang tangan Arga di bawah meja, dia balas genggam pelan.
Aku mikir, ini pesempurna. Sampai ada sepupu Arga yang namanya Raka datang. Cowok single, umur 32-an. Agak playboy, suka bercanda pedes. Dia duduk di sebelahku, langsung buka obrolan. Nay, sekarang masih kerja di konsultan yang sama ya? Kok nggak kelihatan di IG lagi? Dulu kan sering post project-project keren. Aku jawab santai sambil senyum. Lagi cuti dulu, lagi hamil gede. Nanti balik lagi kok. Mama mertua tiba-tiba nyanyi. Nada suaranya manis, tapi ada sesuatu yang dingin. Lah iya ya, kok lama banget cutinya? Emang niatnya mau berhenti kerja ya, Nak? Aku ketawa kecil, coba jaga suasana. Enggak kok, Bu. Cuma cuti melahirkan sama menyusui nanti. Paling lama setahun, abis itu balik lagi. Arga diam aja, main garpu di piringnya. Raka nimpelin lagi, nada main-main tapi bikin aku nggak nyaman. Tapi katanya sih di kantor udah pada bilang, posisimu digantiin orang lain loh, Nay. Kayaknya permanen gitu deh. Jantungku langsung jatuh. Hah? Siapa bilang? Arga masih diam, matanya ke bawah. Mama mertua ketawa kecil, senyumnya manis tapi mata nggak ikut senyum. Ya mungkin emang lebih baik fokus ngurus keluarga dulu, kan sekarang udah punya anak, nggak perlu kerja keras-keras lagi. Mama dulu juga gitu, pas hamil Arga langsung berhenti kerja. Dan lihat, keluarga bahagia kok. Aku mulai ngerasa nggak enak, dada sesak. Aku coba buka suara, suara agak gemetar. Maaf tante, aku masih mau kerja kok. Lagian posisiku masih aman, aku cuma... Belum selesai ngomong, kakak ipar Arga, Tante Lita, yang dari dulu emang terkenal paling tajam lidahnya, ikut buka suara. Nada paling pedes, kayak sengaja. Ya Tuhan, zaman sekarang masih ada cewek yang ngotot kerja padahal udah dinikahin sama keluarga mapan. Emangnya nggak malu apa? Suami kerja keras, ngasih nafkah lebih dari cukup, malah pengen karir sendiri. Kayaknya kamu terlalu ambisius deh, Nay. Hati-hati, nanti anaknya yang kena imbas. Anak butuh ibu yang ada di rumah, bukan ibu yang sibuk meeting sampai malam. Ruangan langsung hening, semua mata ke aku. Aku ngerasa muka panas banget, kayak ada api nyala di pipi. Tangan gemetar, aku genggam dress kuat-kuat biar nggak kelihatan. Aku nengok ke Arga, berharap dia bela aku. Tapi dia cuma megang gelas air, matanya menghindar. Nggak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Aku coba buka suara lagi, suara hampir pecah. Maaf tante, aku kerja bukan karena nggak percaya sama Arga. Aku cuma... Mama mertua potong dengan senyum yang lebih dingin. Udah nak, nggak usah dibahas lagi. Lagian, Arga juga udah cerita ke mama. Katanya kamu emang lebih cocok di rumah aja. Biar fokus ngurus cucu mama. Mama seneng kok kalau kamu nggak terlalu capek. Aku nengok ke Arga lagi. Dia masih diam. Matanya kepiring kayak orang yang ketahuan salah tapi nggak mau ngaku. Malam itu aku pulang dengan perasaan hancur. Di mobil aku diam, nggak ngomong sepatah kata pun. Arga coba pegang tanganku. Aku tarik pelan. Dia cuma diam. Sampai di apartemen, aku langsung masuk kamar, kunci pintu. Aku duduk di lantai, peluk perut, nangis pelan-pelan. Aku ngerasa dibianati, bukan cuma dari keluarganya, tapi dari Arga yang diam aja, yang seharusnya jadi pelindungku, malah jadi penutup mata. Malam itu aku nggak tidur. Aku cuma duduk di balkon apartemen, ngeliatin lampu kota sambil pegang perut, mikir, Mama janji nak, kamu nggak akan aku biarkan besar di keluarga yang bikin mama kecil. Retak kecil yang tadinya aku abaikan malam itu jadi retakan besar. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Guys, kalau kalian belum nangis di bab sebelumnya, siap-siap ya. Bab ini adalah titik paling rendah dalam hidupku waktu itu. Malam ulang tahun mama mertua yang seharusnya jadi momen bahagia, malah jadi malam yang bikin aku pengen menghilang dari muka bumi. Aku masih ingat setiap detiknya. Kayak film yang diputar ulang di kepala berulang-ulang. Bahkan sampai sekarang, kadang masih muncul di mimpi buruk. Setelah Tante Lita bilang kalimat pedas itu, ruangan langsung hening total. Kayak ada yang matiin semua suara. Cuma ada denting gelas yang pelan dari meja sebelah dan suara napasku sendiri yang tiba-tiba terdengar keras di telinga. Aku ngerasa semua mata tertuju ke aku. Tapi aku nggak berani angkat muka. Pipiku panas banget, kayak ada bara yang nyala di bawah kulit. Tangan aku gemetar. Aku genggam ujung dress dusty pink itu kuat-kuat sampai jari-jari memutih. Aku takut kalau lepas genggaman,
tanganku bakal kelihatan gemetar parah. Di dalam dada, rasanya ada sesuatu yang pecah. Bukan cuma sakit hati, tapi kayak ada lubang besar yang tiba-tiba muncul dan semua kepercayaan diri yang aku bangun bertahun-tahun langsung tersedot masuk ke situ. Aku ngerasa kecil, sangat kecil. Kayak cewek kampung yang nyasar ke pesta orang kaya, terus diketawain karena bajunya salah. Aku nengok ke Arga, berharap banget dia bakal buka suara. Aku cuma butuh satu kalimat aja dari dia. Satu kalimat pembelaan. Maaf Bu, Tante, istri saya punya hak memilih karirnya sendiri. Atau minimal, Naya kerja keras, dia hebat kok. Tapi nggak ada. Arga cuma duduk diam, tangan kanannya megang gelas air mineral, jari-jarinya mainin pinggir gelas pelan-pelan. Matanya ke bawah, menghindar dari pandangan siapapun. Termasuk aku. Itu yang paling sakit. Bukan kata-kata Tante Lita atau Mama Mertua, tapi diamnya Arga. Diam yang berarti dia setuju. Diam yang berarti dia nggak mau ribut demi aku. Aku coba buka suara lagi. Suaraku keluar pelan, hampir pecah. Maaf Tante, aku kerja bukan karena nggak percaya sama Arga. Aku suka kerja. Aku merasa hidupku punya makna kalau aku bisa berkontribusi. Aku nggak mau jadi beban. Belum selesai kalimatku, Mama Mertua potong dengan senyum manis yang dingin banget. Kayak es yang dibungkus gula. Udah Nak, nggak usah dibahas lagi. Mama ngerti kok kamu lagi hamil. Hormon lagi naik turun, jadi gampang tersinggung. Lagian, Arga juga udah cerita ke Mama. Katanya kamu emang lebih cocok di rumah aja, biar fokus ngurus cucu Mama. Mama seneng banget kalau kamu nggak terlalu capek-capean. Aku langsung nengok ke Arga. Kali ini aku nggak peduli semua orang lihat. Mataku penuh air mata, tapi aku tahan biar nggak jatuh di depan mereka. Mas, suaraku hampir bisik, kayak minta tolong. Dia cuma angkat bahu kecil, bibirnya gerak pelan bilang, nanti kita bicara ya, tanpa suara. Lalu dia balik mainin gelasnya lagi. Saat itu, aku ngerasa dikhianati. Bukan cuma sama keluarganya, tapi sama orang yang aku percaya paling dalam. Orang yang janji bakal jadi pelindungku. Orang yang bilang, aku suka kamu apa adanya, waktu kami pacaran. Tapi malam itu, aku bukan apa adanya lagi buat dia. Aku cuma cewek hamil yang harus tahu diri. Tante Lita masih lanjut, kayak nggak puas. Lagian sekarang kan udah beda zaman. Banyak istri yang ngurus rumah tangga aja kok, bahagia. Nggak usah ngoyo karir mulu. Nanti kalau anaknya besar, baru deh mikir kerja lagi. Tapi ya kalau udah kebiasaan kerja, susah balik ke dapur. Beberapa orang ketawa kecil, kayak setuju. Aku ngerasa napasku sesak. Dada berat kayak ada batu gede nindih. Aku pegang perut, takut bayiku juga ngerasain stresnya Mama. Aku bisik dalam hati. Maaf ya Nak, Mama lagi lemah banget. Aku nggak tahan lagi. Aku berdiri pelan, bilang dengan suara yang aku usahain tegas meskipun gemetar. Maaf Bu, Tante, Papa, aku mau ke kamar mandi sebentar. Mama Mertua manggut sambil senyum. Iya Nak, hati-hati ya, jangan lama-lama, nanti kita potong kue. Aku jalan pelan ke arah koridor. Kaki rasanya berat. Pas udah nggak kelihatan dari meja utama, aku langsung lari kecil ke kamar mandi tamu di lantai bawah. Begitu pintu tertutup, aku langsung ambruk duduk di lantai keramik dingin. Air mata yang aku tahan dari tadi langsung tumpah. Aku nangis tanpa suara, tangan nutup mulut biar nggak kedengeran orang. Aku nangis karena malu. Malu karena dianggap orang yang nggak tahu diri. Malu karena keluargaku yang sederhana jadi bahan perbandingan. Malu karena aku pikir aku sudah diterima di keluarga ini. Aku nangis karena kecewa sama Arga, yang nggak bela aku sama sekali. Aku takut kalau ini beneran akhir dari karirku. Takut kalau aku beneran cuma istri dan ibu tanpa identitas lain. Takut kalau anakku nanti besar dan lihat mamanya cuma jadi orang yang diem aja waktu dihina. Aku pegang perut, ngerasain gerakan kecil bayi di dalam. Aku bisik pelan, suara serak karena nangis. Mama janji ya Nak, Mama nggak akan biarin kamu besar di lingkungan yang bikin Mama kecil. Mama bakal kuat, buat kamu. Aku duduk di lantai kamar mandi hampir 15 menit. Sampai napas mulai tenang, aku cuci muka, rapihin make up yang luntur,
lalu keluar dengan senyum palsu. Aku balik ke meja, pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku duduk, ikut potong kue, senyum ke kamera pas foto keluarga, tapi di dalam, aku sudah mati rasa. Sepanjang malam, Arga cuma ngomong seperlunya aja. Pas pulang ke mobil, dia tanya, "Kamu baik-baik aja kan?" Aku cuma jawab singkat, "Iya." Gak ada lagi obrolan. Di mobil aku diam, liatin jalanan Jakarta yang masih ramai meskipun udah jam 11 malam. Lampu-lampu kota kayak ngeledek aku. Lihat, semua orang masih hidup normal. Kamu aja yang gak bisa nerima kenyataan. Sampai di apartemen, aku langsung masuk kamar, ganti baju, lalu kunci kamar dari dalam. Arga ketuk pelan. "Nay, kita ngobrol dulu yuk." Aku nggak jawab. Aku cuma duduk di lantai samping tempat tidur, peluk lutut, nangis lagi. Kali ini nggak pelan. Aku nangis sampai sesak, sampai perut kencang, sampai aku takut bayiku kenapa-kenapa. Malam itu, aku nggak tidur. Aku cuma duduk di balkon Jakarta yang penuh polusi sambil pegang perut dan bisik berulang-ulang. "Mama nggak akan nyerah, nak. Mama nggak akan biarin mereka bikin kita kecil." Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, malam itu adalah malam terakhir aku percaya sepenuhnya sama Arga. Malam itu adalah malam aku mulai sadar kalau aku mau bertahan, aku harus bertahan sendiri. Dan mulai dari situ, aku mulai nyiapin diri buat balas semua yang mereka lakuin ke aku. Guys, aku nggak pernah ngerasa serendah itu sebelumnya. Kalau kalian pernah ngerasain dihina di depan orang-orang yang seharusnya jadi keluarga, kalian tahu rasanya kayak apa. Itu bukan cuma sakit hati, itu kayak kehilangan diri sendiri. Guys, kalau bab sebelumnya bikin kalian ikut ngerasa malu dan hancur bareng aku, bab ini adalah momen di mana semuanya meledak. Pagi setelah malam ultah mama mertua yang neraka itu, aku bangun dengan mata bengkak, badan pegel semua karena semalaman gak tidur nyenyak. Perutku masih berat, bayi di dalam sesekali nendang pelan, kayak ngingetin, "Mama, bangun dong, kita harus kuat." Aku duduk di tepi tempat tidur, liatin cermin kamar, muka pucet, lingkaran hitam di bawah mata, rambut acak-acakan. Rasanya kayak zombie yang baru bangkit dari kubur. Tapi di balik rasa lemes itu, ada api kecil yang mulai menyala di dada. Api marah. Api yang bilang, "Naya, lu nggak boleh diem aja. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku nggak langsung konfrontasi Arga. Dia udah berangkat kerja pagi-pagi buta, ninggalin catatan di meja dapur. "Sayang, maaf ya semalam. Nanti malam kita ngobrol. Love you." Love you. Aku ketawa getir baca itu, sambil robek kertasnya kecil-kecil dan buang ke tong sampah. Love you apaan? Love you tapi diem pas istri dihina. Love you tapi cerita ke mamamu soal aku di belakang. Aku nggak mau nunggu malam. Aku harus action sekarang, sebelum emosiku reda dan aku balik jadi cewek penurut yang maafin semuanya. Aku mandi air hangat panjang, biar otak lebih jernih. Sambil berdiri di bawah shower, air campur air mata lagi. Aku nangis pelan, bukan karena sedih lagi, tapi karena marah sama diri sendiri. Bodoh banget lo, Nay. Nikah sama orang yang gak bisa bela lo. Hamil anaknya, tapi dia malah bikin lo kayak budak rumah tangga. Aku gosok badan kasar-kasar, kayak mau gosok hilang semua kenangan manis dulu. Keluar kamar mandi, aku pakai baju hamil longgar yang nyaman. Duduk di meja makan dengan laptop kantor yang masih aku simpan di lemari. Laptop itu aksesnya masih aktif, karena cutiku sementara. Aku login ke sistem internal perusahaan, jari gemetar pas masukin password. Jantung berdegup kencang, kayak lagi nyuri data rahasia. Pertama, aku cek email pribadi kantor. Ada folder archive yang jarang aku buka. Scroll-scroll, mata aku langsung nyangkut di satu email dari HRD. Tanggal 3 minggu sebelum acara ultah mama mertua. Subjek, konfirmasi pengunduran diri, Naya Putri. Hatiku langsung jatuh ke lantai. Aku buka email itu. Tangan dingin keringat. Isinya, "Yang terhormat Naya Putri, kami menerima surat pengunduran diri Anda per tanggal cuti aku mulai. Posisi senior strategis akan diisi sementara oleh nama orang baru. Terima kasih atas kontribusinya selama ini. Jika ada pertanyaan, hubungi kami." Pengunduran diri?
Aku nggak pernah kirim surat pengunduran diri. Aku baca lagi. Lampiran PDF, scan surat pengunduran diri dengan tanda tangan aku. Tapi tanda tangannya aneh. Mirip, tapi nggak persis. Garis-garisnya terlalu rapi, kayak dipalsuin pakai software. Aku zoom in, perut mual lagi bukan karena hamil, tapi karena jijik. Siapa yang bisa akses emailku? Arga. Dia tahu passwordku. Dulu aku kasih pas lagi project bareng. Katanya biar gampang share file. Aku langsung WA Arga. Jari ngetik cepet meskipun tangan gemetar. Kamu yang approve penggantian posisiku. Jawab sekarang. Dia lagi meeting katanya, balasnya lambat. Kita ngobrol nanti ya pulang. Jangan mikir macem-macem. Jangan mikir macem-macem. Aku lempar HP ke sofa. Berdiri mondar-mandir di ruang tamu. Napas pendek-pendek, dada naik turun. Aku ngerasa dihianati level dewa. Bukan cuma diomongin di belakang, tapi dipalsuin dokumen resmi. Karirku yang aku bangun dari nol, dari fresh graduate sampai senior, proyek sukses satu-satu, dihancurin seenaknya. Aku bayangin masa depan, duduk di rumah nungguin Arga pulang. Gaji cuma dari dia, identitas cuma istri Arga. Enggak, aku nggak mau. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini campur marah. Aku ambil HP lagi, telepon langsung ke HR di kantor. Bu Rina, yang dulu deket sama aku. Bu Rina, ini Naya. Surat pengunduran diriku itu beneran dari aku. Suara Bu Rina kaget. Nay? Wah, lama nggak dengar kabar. Iya, emailnya dari akunmu, lengkap sama scan tanda tangan. Arga yang forward ke kami. Katanya kamu minta dia bantu kirim karena lagi nggak enak badan. Kita pikir wajar, lagian dia suami. Arga yang forward, dari akun pribadinya. Total kerugian, posisiku hilang permanen. Tim udah restrukturisasi tanpa aku. Bu Rina bilang kalau mau balik susah, Nay. Udah ada orang baru, kontraknya setahun. Aku tutup telepon. HP jatuh ke lantai. Aku ambruk di sofa, tangan pegang perut, nangis sesak. Jeritan kecil keluar dari mulut. Kenapa, Mas? Kenapa lo lakuin ini ke gue? Rasanya dunia gelap. Aku hamil 7 bulan, badan gendut, gak bisa kerja fisik, duit tabungan cuma cukup buat 3 bulan hidup santai. Arga mau bikin aku dependen total, biar aku gak bisa kemana-mana, biar aku tahu diri, kata Tante Lita. Aku bayangin keluarganya ketawa puas. Lihat, akhirnya dia berhenti kerja juga. Mama mertua senyum manis. Bagus, sekarang fokus cucu mama. Aku matiin HP, gak mau dengar apa-apun. Aku pindah ke kamar bayi yang belum selesai, duduk di lantai di antara kotak-kotak popok dan baju bayi. Bau cat baru masih nyengat, tapi aku nggak peduli. Aku peluk bantal bayi, nangis sampai sesak napas. Setiap tangis, bayi nendang lebih keras, kayak bilang, "Mama, jangan nangis terus, kita harus fight." Aku usap badan serak, bisik serak. "Iya nak, Mama janji, kita nggak akan kalah. Mama bakal bikin mereka nyesal." Siangnya aku nggak makan, cuma minum air putih. Otakku muter-muter, gimana caranya balik? Siapa yang bisa bantu? Tapi emosi campur aduk, sedih, marah, takut, benci. Aku benci Arga, tapi masih sayang, karena dia bapak anakku. Aku benci keluarganya, tapi bagian hidupku sekarang. Aku benci diri sendiri karena bodoh nggak notice dari awal. Malamnya, pintu apartemen dibuka pelan. Arga pulang lebih awal, bawa makanan kesukaanku, nasi padang kotak, es teh manis. "Nay, sayang," suaranya lembut, kayak nggak ada apa-apa. Aku dengar langkahnya ke kamar bayi, pintu dibuka pelan. Dia lihat aku duduk di lantai, mata merah, print out email dan struktur organisasi tim yang aku print siang tadi berserakan di depanku. "Nay, aku bisa jelasin." Aku angkat muka pelan, mata dingin tatap dia. Gak ada senyum, gak ada peluk. Aku lempar map printout itu ke mukanya. Kertas beterbangan kayak konveti neraka. "Jelasin apa, Mas? Bahwa kamu memalsukan tanda tanganku? Bahwa kamu sengaja bikin aku keluar kerja supaya aku tahu diri di rumah? Bahwa kamu diem aja pas keluargamu hina aku di depan semua orang? Jelasin apa, Mas?" Arga jongkok di depanku, tangan coba pegang bahuku. Mukanya pucat, mata berkaca-kaca.
Sayang, aku cuma mau yang terbaik buat kita. Kamu lagi hamil, capek. Aku nggak mau kamu stres kerja. Keluarga bilang lebih baik kamu di rumah, biar anak kita lahir sehat. Aku pikir ini surprise bagus. Surprise bagus? Aku dorong tangannya kasar, berdiri meskipun kaki gemetar. Surprise? Lu rusak karirku. Lu bikin aku nggak punya apa-apa lagi. Lu mau aku jadi apa? Beban, budak rumah. Lu sama kayak keluargamu, Mas. Lu pikir duit lu cukup buat beli kehormatanku. Arga berdiri, suaranya naik sedikit, defensif. Aku kan kerja keras, gaji aku lebih dari cukup buat kita bertiga. Kamu nggak perlu capek lagi. Banyak istri yang bahagia gini. Aku ketawa getir, air mata jatuh lagi. Bahagia? Kayak Tante Lita yang cuma gosip sama arisan. Aku nggak mau gitu. Aku punya mimpi, Mas. Lu janji dukung aku, ingat ya? Dulu lu bilang suka aku mandiri. Bohong semua ya. Kami berantem panjang. Dia nangis, minta maaf berulang-ulang. Aku salah, Nay. Aku takut lu lebih sukses dari aku. Keluarga tekan terus, bilang istri jangan karir dulu. Aku dengar, tapi hatiku udah dingin. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Malam itu aku tidur di kamar bayi, kunci pintu. Arga tidur di sofa ruang tamu, dengar suara isaknya sampai pagi. Aku peluk bantal, bisik ke perut. Kita mulai dari nol lagi ya, Nak. Tapi kali ini, Mama nggak akan percaya siapa-siapa lagi kecuali kita berdua. Emosiku malam itu campuran hancur, marah membara, dan tekad baja. Aku tahu ini bukan akhir, ini awal balas dendam. Bukan dendam buta, tapi dendam pintar. Buat dia rasain apa yang aku rasain. Kehilangan segalanya. Guys, momen ketahuan ini bikin aku lahir baru. Dari istri penurut jadi warrior. Kalau kalian pernah dikhianati gini, ingat, jangan diem. Cari bukti, action, dan bangkit. Guys, kalau bab sebelumnya aku jatuh ke titik terendah, bab ini adalah momen aku mulai berdiri lagi. Bukan berdiri yang langsung tegak dan kuat, tapi berdiri sambil goyah, sambil pegangan ke dinding, sambil nangis pelan. Tapi yang pasti, aku mulai gerak, gak mau lagi jadi korban. Pagi setelah malam pertengkaran besar itu, aku bangun dengan badan pegel semua. Mata bengkak, kepala pusing karena nangis semalaman. Aku lihat cermin, muka kusam, rambut kusut, perut besar banget. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang beda di mataku. Bukan lagi mata yang takut atau sedih doang. Ada api kecil yang mulai nyala lagi. Aku pegang perut, bisik pelan, "Nak, hari ini Mama mulai berjuang buat kita. Gak ada lagi nangis doang." Arga udah pergi kerja dari subuh. Dia ninggalin pesan di meja, "Nay, aku ke kantor dulu. Nanti malam aku pulang cepet. Kita bicara baik-baik ya. Maaf." Aku baca, lalu langsung hapus. Gak ada lagi kata-kata manis yang bisa bikin aku luluh. Aku tahu sekarang. Kata-kata gampang diucapin, tapi tindakan yang nunjukin cinta yang sebenarnya. Aku mandi lama, air hangat bikin badan lebih rileks. Sambil mandi, aku ngomong sama diri sendiri di pikiran, "Naya, lo punya otak, lo punya pengalaman, lo pernah menang proyek gede, lo gak akan mati di sini." Setelah mandi, aku pakai baju hamil yang paling bagus yang masih masuk, blus putih flowy sama celana panjang hitam. Aku rias tipis, cuma bedak sama lipstik merah muda biar muka gak pucat. Aku mau kelihatan seperti orang yang siap perang, bukan orang yang lagi hancur. Langkah pertama, aku buka laptop pribadi, bukan laptop kantor yang udah mati buat aku. Aku login ke LinkedIn, update profil. Ganti foto profil jadi foto aku lagi presentasi di event perusahaan dulu, senyum percaya diri. Bio aku tulis ulang, Senior Strategy Consultant, 8+ years experience in business strategy, market expansion, and digital transformation. Currently on maternity leave, open to new opportunities post-delivery. Aku gak mau kelihatan desperate, tapi aku mau orang tahu aku masih ada, masih relevan. Lalu aku mulai kirim pesan ke teman-teman lama, satu persatu. Gak banyak cerita drama rumah tangga, cuma singkat dan profesional. Ke Dito, teman lama dari batch pertama di konsultan dulu, yang sekarang jadi direktur di perusahaan kompetitor. "Dito, apa kabar?
Lama nggak ketemu. Aku lagi cuti melahirkan nih. Tapi setelah lahiran mau balik kerja. Kalau ada info lowongan di tim kamu, boleh dong share. Miss banget kerja bareng kamu. Dia balas cepet banget, dalam 10 menit. Nay, gila, lama banget. Gue nunggu kamu balik loh. Tim gue lagi butuh orang yang paham proyek gede, khususnya retail dan FMCG. Posisi senior strategy manager, remote friendly pas awal-awal. Gaji naik 40% dari terakhir kamu di konsultan lama. Serius nih, kalau mau kita meeting virtual minggu depan. Aku baca pesan itu air mata langsung jatuh. Bukan nangis sedih, tapi nangis lega. Aku balas tangan gemetar. Serius? Gue siap banget. Terima kasih Dit, ini berarti banget buat gue. Dari situ aku mulai kontak yang lain. Ada Mbak Rina dari perusahaan e-commerce besar, nawarin posisi freelance dulu sambil nunggu lahiran. Ada juga Mas Fajar, mantan klien yang sekarang jadi VP di startup unicorn. Bilang, Nay, kalau kamu balik, gue langsung booking kamu buat proyek baru. Tim gue kangen cara kamu bikin strategi yang out of the box. Satu persatu pintu-pintu yang aku pikir udah tertutup, ternyata masih terbuka lebar. Aku sadar, selama ini aku yang nutup pintu itu sendiri, karena percaya sama Arga. Percaya aku gak perlu karir lagi. Tapi ternyata dunia luar masih respect aku, masih butuh aku. Itu bikin aku ngerasa berharga lagi. Kayak ada seseorang yang bilang, Naya, kamu gak habis, kamu masih punya nilai. Tapi di balik senang itu, ada juga rasa takut. Takut kalau aku gak kuat. Takut kalau setelah lahiran badan gak balik normal, pikiran gak fokus, atau Arga bikin ribet. Aku sering nangis sendirian di balkon pas sore, liatin matahari terbenam sambil pegang perut. Nak, Mama takut. Tapi Mama gak mau takut ini bikin Mama berhenti. Mama harus kuat buat kamu. Aku juga mulai ngatur hidup baru. Aku buka rekening tabungan terpisah, pindahin semua uang tabungan pribadiku yang selama ini aku simpan diam-diam. Aku gak bilang ke Arga. Aku tahu dia bakal marah kalau tahu aku nyiapin pelarian. Tapi aku gak peduli lagi. Aku harus punya jaring pengaman. Malam-malam pas Arga pulang, suasana rumah dingin banget. Dia coba dekatin, peluk dari belakang, bilang sayang, kita baikan yuk. Aku salah. Aku lepas pelukannya pelan, bilang dengan suara datar, Mas, aku lagi fokus ke kesehatan dan bayi. Kita bicara nanti aja. Dia kelihatan kecewa, tapi gak berani maksa. Aku gak mau dia tahu aku lagi bangkit. Biar dia mikir aku masih lemah, masih bergantung. Biar dia lengah. Suatu malam aku dapat email dari Dito lagi, undangan meeting virtual. Aku siap-siap kayak lagi mau interview beneran. Aku pakai blazer di atas baju hamil, rias rapi, duduk di meja makan dengan background putih biar kelihatan profesional. Meeting berjalan lancar. Dito senang banget. Bilang, Nay, kamu masih sama. Otaknya masih tajam. Kita tunggu kamu balik full setelah cuti melahirkan. Welcome home. Setelah meeting, aku matiin kamera, langsung nangis di tempat duduk. Nangis bahagia. Nangis karena akhirnya ada orang yang bilang aku masih dibutuhkan. Aku pegang perut, bisik, Nak, Mama dapat jalan keluar. Kita bakal baik-baik aja. Mama janji. Hari-hari berikutnya aku mulai kerja kecil-kecilan dari rumah. Bantu Mbak Rina bikin slide strategi buat klien baru, cuma 10-15 jam seminggu. Bayarannya lumayan, cukup buat nabung lebih banyak. Aku kerja pas Arga di kantor biar dia gak tahu. Aku simpan semua dokumen di cloud pribadi. Password beda. Aku gak mau dia ganggu lagi. Emosiku waktu itu campur aduk. Ada hari aku bangga sama diri sendiri, ada hari aku takut gagal, ada hari aku masih sedih ingat pengkhianatan Arga. Tapi yang paling kuat adalah tekad. Tekad buat buktiin ke diri sendiri, ke keluarganya dan ke dunia, aku gak akan mati di sini. Aku bakal bangkit, lebih kuat, lebih mandiri. Aku mulai merencanakan langkah besar berikutnya. Aku tahu, setelah anak lahir, aku harus punya posisi yang kuat. Gak cuma financially, tapi juga emotionally. Aku mulai baca buku tentang divorce, tentang hak ibu bekerja, tentang child custody. Aku gak bilang aku mau cerai, tapi aku mau siap kalau itu jadi jalan terakhir. Aku gak mau lagi jadi korban. Malam-malam sebelum tidur, aku sering duduk di balkon liatin lampu kota sambil pegang perut. Aku bilang ke bayi, Nak, Mama lagi belajar jadi ibu yang kuat. Mama gak mau kamu tumbuh di lingkungan yang bikin perempuan kecil.
Mama mau kamu lihat Mama sebagai contoh, perempuan yang bisa jatuh, tapi bisa bangkit lagi. Bab ini adalah bab kebangkitan, bukan kebangkitan instan, tapi kebangkitan pelan, penuh air mata, tapi penuh harapan. Guys, kalau kalian lagi di titik terendah, ingat, dunia luar masih butuh kamu. Orang-orang yang pernah respect kamu, masih respect kamu. Jangan tutup pintu itu sendiri. Guys, bab ini adalah turning point yang paling besar dalam cerita aku. Bukan cuma karena Rafa lahir, tapi karena di sini aku resmi memutuskan. Aku nggak akan lagi jadi korban. Aku akan jadi orang yang mengendalikan nasib sendiri. Meskipun itu artinya harus menyakiti orang yang pernah aku cintai paling dalam. Hari kelahiran Rafa datang lebih cepat dari perkiraan. Aku lagi hamil 38 minggu. Perut udah super besar, kaki bengkak parah, dan dokter bilang bisa kapan aja nih. Malam sebelumnya, aku masih kerja remote sampai jam 1 pagi, bantu tim Dito revisi proposal besar. Setelah selesai, aku rebahan di sofa, pegang perut, bisik ke Rafa. "Kapan kamu mau keluar, Nak? Mama udah nggak sabar pengen peluk kamu." Aku nggak tahu kalau itu malam terakhir aku tidur sendirian di apartemen. Pagi-pagi jam 5, aku bangun karena kontraksi pertama. Awalnya ringan, kayak kram haid biasa, tapi makin lama makin kuat. Aku bangunin Arga yang tidur di sofa. Kami masih tidur terpisah sejak pertengkaran besar itu. Dia langsung panik, buru-buru ambil tas rumah sakit yang udah disiapin, bantu aku ganti baju dan bawa ke mobil. Di perjalanan ke RS Pondok Indah, kontraksi makin sering. Aku pegang tangan Arga kuat-kuat, tapi bukan karena sayang, lebih karena sakit. Dia bilang berulang-ulang, "Tenang ya sayang, aku ada di sini. Aku cuma manggut, nggak balas apa-apa." Dalam hati aku mikir, kamu ada di sini sekarang, tapi kemarin-kemarin mana? Sampai di RS, prosesnya cepat. Dokter cek, pembukaan udah 5 cm. Aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Arga ikut masuk, pakai baju steril, pegang tangan aku sepanjang proses. Aku sakit banget, kontraksi datang seperti ombak besar yang gak berhenti. Setiap kontraksi, aku teriak pelan, air mata keluar tanpa sadar. Arga usap keringat di keningku, bilang, "Kamu kuat, Nay, sebentar lagi." Aku gak jawab, aku fokus ke satu hal, Rafa. Aku cuma mikir anakku ini harus lahir sehat dan aku harus kuat buat dia. Setelah hampir 4 jam, dokter bilang, "Pembukaan lengkap, yuk mulai dorong." Aku dorong dengan seluruh tenaga. Setiap dorong, aku bayangin semua rasa sakit hati yang aku pendam. Hinaan mama mertua, diamnya Arga, pemalsuan tanda tangan, hilangnya karirku. Semua itu aku keluarin lewat dorongan. Akhirnya jam 11.47 siang, Rafa lahir. Tangisannya kecil dulu, lalu makin kencang. Dokter angkat dia, taruh di dada aku. Aku lihat muka kecilnya. Mata tertutup, hidung mungil, bibir merah. Aku nangis, bukan nangis sakit lagi, tapi nangis bahagia yang campur lega. Aku bisik ke dia, "Halo sayang, Mama akhirnya ketemu kamu." Arga juga nangis di samping. Dia cium kening aku, bilang, "Terima kasih, Nay, dia sempurna." Aku cuma manggut kecil. Aku senang Rafa lahir sehat, tapi hati aku masih dingin ke Arga. Aku tahu, kehadirannya di ruang bersalin gak menghapus apa yang dia lakuin sebelumnya. Setelah itu proses recovery. Aku tinggal di RS 3 hari. Arga datang setiap hari, bawa makanan, ganti popok Rafa, gendong-gendong Rafa. Keluarganya juga datang. Mama mertua bawa selimut bayi mahal, papa mertua bawa buah-buahan, Tante Lita bawa kue. Semuanya senyum manis, bilang, "Cucu Mama cantik banget, selamat ya nak, kamu hebat." Aku jawab sopan, senyum tipis, tapi dalam hati aku mikir, kalian semua pernah bikin aku kecil, sekarang kalian pura-pura baik karena ada cucu. Aku kasih batasan tegas ke Arga. Hari pertama Rafa pulang ke apartemen, aku bilang dengan suara datar, "Mas, kamu boleh ketemu Rafa setiap hari, boleh gendong, ganti popok, main bareng, tapi kamu nggak boleh nginep di apartemen. Kita masih pending soal rumah tangga. Aku butuh ruang." Arga kelihatan kaget, matanya merah. "Nay, kita nggak bisa baikan demi Rafa."
Aku jawab dingin, "Demi Rafa, aku mau kamu jadi bapak yang baik. Tapi demi aku nggak mau buru-buru maafin. Kamu punya waktu buat buktiin." Dia cuma manggut, kelihatan hancur. Aku nggak kasihan, aku udah terlalu sering kasihan ke dia. Setelah Rafa berumur 1 bulan, aku mulai kerja full remote. Posisi baru di perusahaan Dito, Senior Strategy Manager, gaji naik 40% plus bonus performa. Timnya keren, semua orang suportif, nggak ada yang nanya kenapa aku hilang dulu. Aku kerja pagi sore pas Rafa tidur siang, malam setelah dia tidur. Aku punya schedule ketat, pagi urus Rafa, siang kerja, sore quality time sama Rafa, malam istirahat. Aku merasa hidupku mulai punya struktur lagi. Aku merasa hidup. Sementara itu, Arga mulai kelihatan tertekan. Dia sering pulang telat, muka pucat, mata cekung. Aku tahu dari teman kantor lama yang masih dekat sama aku. Kantor lagi ada audit eksternal besar-besaran. Semua divisi finance diperiksa dengan mendalam, terutama transaksi 2 tahun terakhir. Aku nggak minta apa-apa ke temanku di tim audit. Aku cuma chat santai sama dia suatu hari. Lagi audit ya? Semangat, pasti capek banget." Dia bales, "Iya Nay, ini auditnya mendalam banget. Kami lagi cek semua transaksi besar. Kalau ada yang janggal, langsung dilaporin ke direksi." Aku cuma bales emoji senyum, gak ada lagi. Tapi dalam hati aku tahu, Arga pernah cerita ke aku soal cara kreatif beberapa tim finance buat markup biaya vendor biar dapat komisi. Aku nggak pernah setuju, tapi aku juga nggak lapor. Sekarang aku nggak perlu lapor, biar audit yang kerja. Aku mulai siapin senjata terakhir. Aku kumpulin semua bukti, print out email pemalsuan tanda tangan, chat lama Arga yang pernah cerita soal transaksi janggal, screenshot struktur organisasi yang nunjukin posisiku diganti. Semua aku simpan di cloud pribadi, password rumit, dan aku kasih akses ke pengacara keluarga yang aku kenal lewat temenku. Aku nggak mau cerai dulu. Aku mau Arga rasain dulu apa yang aku rasain. Kehilangan segalanya. Emosiku waktu itu kompleks banget. Ada hari aku seneng banget lihat Rafa senyum pertama kali. Ada hari aku nangis pelan pas inget pengkhianatan Arga. Ada hari aku takut kalau nanti Rafa besar dan nanya, "Mama sama Papa kenapa pisah?" Tapi di atas semua itu, ada rasa kuat yang semakin besar. Aku merasa seperti Phoenix yang lagi terbakar, tapi bakal bangkit dari abu. Malam-malam, pas Rafa tidur di box bayi, aku sering duduk di balkon, pegang secangkir teh hangat, liatin lampu kota. Aku bisik ke diri sendiri. "Naya, kamu udah lahirin anak, kamu udah balik kerja, kamu udah punya tabungan sendiri, kamu udah punya rencana. Sekarang waktunya mereka rasain apa yang kamu rasain." Aku nggak mau balas dendam dengan cara kasar, aku mau balas dengan cara elegan. Biarin kebenaran bicara sendiri, biarin sistem yang menghukum, dan aku akan duduk manis, pegang Rafa sambil lihat semuanya runtuh. Bab ini adalah bab persiapan akhir. Aku udah punya anak, punya karir, punya kekuatan. Tinggal 1 langkah lagi, menunggu waktu yang tepat. Guys, kalau kalian lagi di fase persiapan balik, ingat, sabar. Kumpulin kekuatan dulu, jangan buru-buru. Waktu akan datang sendiri. Guys, ini bab terakhir. Bab yang aku tunggu-tunggu sekaligus yang paling berat buat aku ceritain. Di sini semua puncaknya. Keadilan datang, tapi gak dengan cara yang dramatis kayak di sinetron. Datang pelan, dingin, dan tanpa ampun. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar bebas. 4 bulan setelah Rafa lahir, aku udah mulai kerja full remote. Tim Dito seneng banget sama performaku. Bahkan ada pembicaraan buat naik jabatan lagi tahun depan. Rafa udah mulai tertawa, guling-guling di kasur, dan tiap pagi bangun dengan senyum lebar pas lihat aku. Hidupku mulai punya ritme yang sehat. Pagi urus bayi, siang kerja, sore quality time, malam istirahat. Arga masih datang setiap hari, gendong Rafa, ganti popok, main bareng, tapi dia kelihatan berubah. Muka selalu pucat, mata cekung, baju sering kusut, dan kadang tangannya gemetar pas pegang botol susu. Aku tahu ada yang salah, tapi aku gak tanya. Aku cuma diam, nunggu. Suatu sore, teman lama dari divisi finance chat aku. "Nay, lo tahu gak? Arga dipanggil direksi dari pagi. Audit selesai.
Katanya ada temuan besar. Aku baca pesan itu sambil nyanyi-nyanyi pelan buat Rafa yang lagi tidur siang. Jantungku berdegup kencang, tapi aku gak panik. Aku cuma balas singkat. Serius? Semoga gak parah. Aku tahu ini bakal parah. Aku tahu karena aku pernah dengar sendiri cerita Arga soal cara kreatif timnya markup vendor, transaksi fiktif, dan perusahaan cangkang. Dulu aku cuma diam, gak mau libut. Sekarang, aku diam lagi, tapi beda. Diam yang penuh perhitungan. Malam itu, jam 9 lewat, pintu apartemen diketuk pelan. Aku buka, Arga berdiri di depan pintu. Baju kemeja putihnya kusut, dasi longgar, rambut acak-acakan, mata merah bengkak. Dia kelihatan seperti orang yang baru lari maraton tapi kalah. Dia gak bilang apa-apa, cuma masuk pelan, langsung duduk di sofa. Tangan nutup muka. Aku tutup pintu, berdiri di depannya, tangan disilang. Rafa lagi tidur di kamar bayi. Suara nafasnya pelan terdengar dari celah pintu. Aku gak duduk, aku cuma nunggu. Arga angkat muka perlahan, suaranya serak, hampir gak kedengaran. Nay, aku di PHK tadi sore. Aku gak kaget, aku cuma manggut kecil. Dia lanjut, suaranya pecah-pecah. Ada temuan audit, markup biaya vendor, transaksi fiktif, total kerugian 4,2 miliar. Semua approval pakai akun pribadiku, dan sebagian besar transaksi dibuat pas kamu lagi cuti hamil. Mereka bilang itu gross misconduct, gak ada pesangon, gak ada surat rekomendasi, langsung blacklisted di industri finance Jakarta. Mama marah besar, bilang aku memalukan keluarga. Papa bilang aku gak layak jadi anak lagi. Aku kehilangan semuanya, Nay. Dia nangis. Bukan nangis pelan, tapi isakan yang keras. Bahunya goyang-goyang. Air mata jatuh ke lantai, ke bajunya. Aku lihat dia hancur di depan mata. Orang yang dulu bikin aku hancur, sekarang duduk di sofa apartemenku nangis kayak anak kecil. Aku gak langsung bicara. Aku jalan pelan ke meja kecil di sudut ruang tamu, ambil satu lembar kertas yang udah aku print 2 hari lalu. Surat PHK-nya. Aku print 2 kali. Satu untuk dia, satu untuk arsip pribadiku. Kertasnya tipis, tapi rasanya berat di tangan. Aku kembali berdiri di depannya, kasih kertas itu ke tangannya yang gemetar. Dia angkat muka, mata merah, bingung. Ini yang kamu kasih ke aku dulu, kataku pelan, suara datar tapi jelas. Cuma beda bentuknya aja. Dulu kamu kasih aku pengunduran diri palsu, hilangnya karir, hilangnya harga diri. Sekarang giliran kamu rasain. Kehilangan kerja, kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan keluarga. Sama, Mas, persis sama. Arga pegang kertas itu, tangannya bergetar parah. Dia baca sekilas, lalu kertasnya jatuh ke lantai. Dia ambruk ke depan, lututnya ke karpet, tangan nutup muka lagi. Nay, tolong, aku gak tahu harus gimana lagi. Aku salah, aku bodoh, aku takut kehilangan kamu. Aku pikir kalau aku bikin kamu dependen, kamu gak akan pergi. Aku salah besar, maafin aku mohon. Dia nangis sampai sesak, bahunya naik turun, suara isakan campur nafas pendek. Aku lihat dia, dan untuk sesaat, ada rasa kasihan yang muncul. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku tahu rasanya hancur seperti itu. Aku pernah ada di posisinya, nangis sendirian di kamar mandi mertua aku, nangis di balkon apartemen, nangis sambil pegang perut. Aku tahu sakitnya. Tapi aku gak mau kasih ampun. Bukan karena dendam buta, karena aku tahu kalau aku maafin sekarang, dia bakal ulang lagi, dan aku gak mau Rafa besar di lingkungan yang bikin perempuan kecil. Aku jongkok di depannya, biar mata kita sejajar. Aku angkat dagunya pelan supaya dia lihat aku. Mas, kataku pelan, suara tenang tapi tegas. Aku gak akan bilang aku maafin kamu malam ini, karena aku belum siap. Tapi aku akan bilang satu hal. Kamu masih papahnya Rafa. Kamu boleh ketemu dia, boleh ikut urus dia, asal kamu berubah. Bukan karena takut kehilangan, tapi berubah karena kamu sadar apa yang kamu lakuin salah. Kalau kamu bisa buktiin itu, mungkin suatu hari aku bisa buka hati lagi. Tapi sekarang, gak. Dia nangis lebih keras, kepalanya maju ke bahuku.
Aku gak peluk balik. Aku cuma diam, biarin dia nangis di sana. Sampai isakannya pelan-pelan reda. Aku berdiri lagi, jalan ke pintu, buka lebar-lebar. Pulang dulu, Mas. Rafa besok pagi butuh kamu dalam kondisi baik. Jangan datang dalam keadaan begini lagi. Dia berdiri pelan, kaki goyah. Sebelum keluar, dia berhenti di ambang pintu, nengok aku. Nay, aku sayang kamu. Dan aku sayang Rafa. Aku janji bakal berubah. Aku gak jawab. Aku cuma manggut kecil. Dan sebelum pintu tertutup rapat, aku bilang satu kalimat terakhir. Suara pelan tapi jelas. Kayak pisau yang dingin dan tajam. Selamat menangis, Mas. Pintu tertutup. Aku kunci, lalu aku jalan ke kamar bayi, lihat Rafa tidur nyenyak. Tangan kecilnya menggenggam selimut. Aku cium keningnya pelan, bisik. Mama menang, Nak. Bukan karena Mama bikin Papa nangis, tapi karena Mama berhasil bangkit. Buat kamu. Malam itu aku tidur nyenyak pertama kalinya setelah sekian lama. Gak ada lagi beban di dada, gak ada lagi takut. Cuma rasa damai yang aneh, campur sedih, tapi lebih banyak lega. Guys, cerita ini berakhir di situ. Bukan akhir yang happy ending persempurna. Bukan akhir yang aku balik sama Arga dan semuanya baik-baik aja. Tapi akhir yang aku pilih sendiri. Aku milih diriku, milih Rafa, milih masa depan yang aku bangun sendiri. Kalau kalian pernah di posisi aku, ingat satu hal. Kamu gak harus balas dendam dengan cara kasar. Kadang yang paling menyakitkan adalah membiarkan kebenaran bicara sendiri. Dan yang paling menyembuhkan adalah membiarkan diri kamu bangkit, meskipun pelan, meskipun penuh air mata. Terima kasih udah nemenin aku cerita sampai akhir. Kalau kalian suka, like, komen, share, dan subscribe. Bilang di kolom komentar. Pernah nggak kalian dihina sama orang yang seharusnya melindungi kamu? Dan apa yang kalian lakuin buat bangkit? Stay strong, Queens. Kalian layak dapat yang terbaik. Tamat.